Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita akan praktikum online tentang manajemen pemeliharaan ayam petelur atau layer. Ya. Sama seperti di praktikum online sebelumnya, saya di sini nanti akan mengambil dari video di YouTube, ya. Namun demikian sama, ya. Saya juga izin kepada si pemilik video YouTube ini, saya mengambil video Anda, saya gunakan untuk pembelajaran pada anak didik saya. Semoga apa yang video saudara buat bisa memberi pembelajaran untuk anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa memahami, mengerti, dan tentunya nanti diharapkan bisa mengaplikasikannya apa yang sudah didapat dalam usaha pemeliharaan ayam petelur. Ya. Di sini saya juga tidak berpromosi untuk suatu produk ataupun perusahaan tertentu, dan memang kebetulan ini adalah milik dalam suatu perusahaan besar di Indonesia, dan akan mungkin cukup terkemuka di dunia. Baik, kita lihat bersama anak-anakku semuanya. Zaman dahulu, orang memelihara ayam untuk kebutuhan konsumsi keluarga, atau hanya sebagai hobi saja. Setelah cukup untuk dikonsumsi, barulah ayam-ayam tersebut dijual di pasar tradisional. Peternakan tradisional tidak dapat memenuhi permintaan kebutuhan telur yang terus meningkat. Untuk itu, muncullah peternakan ayam petelur dengan menggunakan teknologi tinggi dan manajemen modern. Secara umum, beberapa hal dasar yang harus diperhatikan dalam beternak ayam petelur adalah: 1. Pemilihan bibit unggul. 2. Program pakan. 3. Kandang. 4. Penyakit dan program vaksinasi. 5. Manajemen. Pemilihan bibit ayam petelur yang bermutu baik adalah langkah awal yang sangat penting. Sebaik apapun tahap selanjutnya, belum tentu dapat mencapai produktivitas yang tinggi kalau bukan bibit unggul. Carun Pokpan Group sejak lama telah dikenal sebagai pemasok bibit ayam bermutu unggul yang diandalkan oleh sebagian besar peternak dalam negeri. Salah satu di antaranya adalah CP909. Program pakan. Jenis dan mutu pakan sangat berperan besar bagi pertumbuhan dan penampilan yang terbaik dari ayam petelur. Pakan juga akan menentukan tingkat produktivitas telur. Selain jenis dan mutu, takaran pakan juga harus diperhatikan serta disesuaikan dengan usia ternak. Carun Pokpan Group selama ini merupakan produsen utama pakan ayam bermutu tinggi di tanah air. Seperti saudara dapatkan di perkuliahan, ya, dalam hal segitiga produksi, untuk keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh pertama, bibitnya. Yang kedua, bagaimana saudara melakukan manajemennya, manajemen pemeliharaannya. Yang ketiga adalah pakannya. Jadi dari ketiga faktor komponen ini yang nantinya akan mempunyai peranan yang besar terhadap keberhasilan produksi usaha peternakan ayam petelur saudara. Ya. Kandang. Sebagaimana manusia membutuhkan rumah tinggal yang layak, maka ayam juga butuh tempat tinggal atau kandang yang layak. Layak secara higienis, sehingga ayam bisa hidup sehat dan bisa berproduksi secara maksimal, baik dalam arti kuantitatif, yakni jumlah telur, maupun kualitatif, yakni mutu telur. Penyakit dan program vaksinasi. Kesehatan merupakan syarat mutlak dalam beternak ayam petelur. Program kebersihan meliputi kebersihan, pencegahan penyakit, atau vaksinasi guna mencegah ayam dari terkena wabah.
Tidak jarang semua ayam terpaksa harus disingkirkan untuk digantikan oleh ayam yang baru bila gejala penyakit mulai terlihat. Program kesehatan meliputi beberapa aspek: kandang, ayam, pengelola, maupun pendatang, serta wadah pengangkut. Program pencegahan penyakit tentu saja lebih penting daripada pengobatan. Oleh sebab itu, program vaksinasi menjadi sangat penting bagi peningkatan kekebalan ayam terhadap serangan hama penyakit. Keberhasilan keseluruhan usaha peternakan ayam petelur sangat ditentukan oleh cara pengelolaan yang benar. Peranan manajemen modern mutlak diperlukan agar memperoleh efisiensi kerja yang maksimal dan produktivitas yang optimal. Kandang ayam adalah ibarat rumah bagi manusia. Tata letak, bentuk, konstruksi, serta fasilitas pendukung kandang sangat menentukan kesehatan ayam yang ada di dalamnya. Kandang yang baik minimal mempunyai aliran udara, sumber air bersih, serta letak kandang pada lokasi tertinggi di daerah tersebut. Beberapa syarat penting yang harus dipenuhi untuk sebuah kandang adalah: A. Ruang pencuci hama yang berada pada pintu masuk dan keluar dari suatu lokasi peternakan. Di setiap kandang harus tersedia bak cuci kaki dan tangan guna membasmi kuman-kuman yang kemungkinan terbawa. Seperti saudara perhatikan tadi, jadi perusahaan-perusahaan besar ataupun peternak-peternak yang sudah menerapkan biosecurity yang ketat pasti akan melakukan suatu prosedur yang seperti saudara lihat tadi. Jadi bagaimana mulai dari masuk dalam area peternakan, mulai kendaraannya saja sudah dilakukan desinfeksi. Jadi sudah ada kayak seperti disemprot dari luar, kemudian rodanya pun juga melewati suatu kolam ataupun dipping ya, seperti itu. Kemudian orangnya masuk ke area peternakan harus ganti baju, kemudian juga harus melewati lorong yang melakukan terdesinfeksi, kemudian juga mandi dan seterusnya, kemudian baru masuk kemudian cuci tangan dan juga menyelup kaki ya, seperti itu. Sedemikian ketatnya ya, itu untuk meminimalkan terjadinya nanti risikonya penyebaran penyakit dan juga ada meminimalkan terjadinya wabah di peternakan tersebut ya. B. Arah kandang hendaknya membujur dari timur ke barat guna mencegah terpaan sinar matahari sepanjang hari. Desain kandang. Untuk kandang ayam remaja, biasanya lebarnya 8-10 meter. Sedangkan panjangnya tergantung dari tanah dan jumlah ayam. Lantai dapat dibuat panggung maupun postal. Untuk kandang postal, kepadatannya maksimum 8 ekor per meter persegi, sedangkan untuk panggung maksimum 12 ekor per meter persegi. Seperti saudara lihat tadi, lebar kandang adalah 8 meter. Apakah tidak boleh lebih dari itu? Boleh, tetapi saudara harus membantu dengan suatu sirkulasi udaranya, ventilasinya harus diperhatikan, katakanlah ditambahi kipas atau fan supaya sirkulasi udaranya bagus. Dan ingat bahwasannya karena di situ kan juga ada kandungan amoniaknya, walaupun mungkin sistem panggung katakanlah seperti itu. Tapi itulah untuk membantu untuk mengurangi kandungan amonia dan juga mungkin membantu sirkulasi udara. Maka sebaiknya tidak lebih dari 8 meter ya. Kalau mungkin lebih, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Jarak kandang minimum 10 meter untuk ayam satu umur. Sedangkan untuk ayam yang berbeda umur, jarak idealnya adalah 50 meter.
Tinggi ujung atap dari lantai minimum 1,5 meter. Untuk kandang petelur atau laying, tata letaknya sama, hanya berbeda pada tinggi ujung atap, yaitu minimum 2,5 meter dari lantai. Sedangkan lebar kandang pada umumnya 5,6 meter untuk 8 jalur baterai dengan lebar jalan dalam kandang 80 cm. Persiapan kandang. Setelah ayam dikeluarkan, peralatan kandang juga segera dikeluarkan. Kemudian semprot liter dengan air bersih, dan untuk memperoleh hasil yang baik, sebaiknya menggunakan desinfektan dan insektisida. Hal ini bertujuan untuk mencegah terbangnya debu yang mengandung kuman penyakit. Setelah itu, liter dapat dikeluarkan. Kemudian pembersihan selanjutnya dilakukan secara berurutan, yakni menutup tirai, semprotkan insektisida, semprotkan desinfektan, dan fumigasi kandang. Masukkan alas sekam yang bebas jamur dengan ketebalan 5-7 cm. Memasang peralatan pemanas, kemudian semprotkan desinfektan, dan biarkan kandang istirahat paling sedikit selama 7 hari. 2 hari sebelum DOC tiba, semprot kandang dengan formalin. Ditutup 1 hari, dan biarkan terbuka selama 1 hari. Penting untuk diketahui bahwa desinfektan dan insektisida hanya bekerja dengan baik bila kandang dan peralatan dalam keadaan bersih. Contoh bahan kimia yang digunakan adalah sebagai berikut. Insektisida, Sevin 1 kg per 200 liter air untuk 1000 meter persegi. Antipar, 1 kg per 100 liter air untuk 1000 meter persegi. Desinfektan, Bromoquat 200 cc per 400 liter air untuk 1000 meter persegi. Tektrol 1600 cc per 400 liter air. Desogam 3A 1000 cc per 400 liter air. Formalin 4%, 60 liter formalin per 600 liter air untuk 1000 meter persegi. Itu tadi adalah nama-nama mungkin desinfektan untuk desinfeksi kandang, tetapi saudara bisa bebas, tidak harus bermerek itu. Banyak di pasaran mereknya macam-macam, tapi pada prinsipnya itu adalah untuk melakukan desinfeksi, ya. Jadi bahan-bahan tersebut sebagai desinfektan untuk desinfeksi kandang. Ya, silakan saudara pilih sendiri mana yang saudara kehendaki. Periode starter atau fase indukan adalah hal yang paling penting pada pemeliharaan anak ayam. Karena hasil pemeliharaan pada fase ini akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan produktivitas ayam di kemudian hari. 1. Peralatan yang dibutuhkan untuk 500-600 ekor DOJ. Alat pemanas atau gasolek. Ini adalah yang dibilang di perkuliahan, ya, ini namanya pemanas atau brooder, yang namanya gasolek, ya, seperti ini. Jadi naruhnya agak mirip seperti itu. Dan mungkin koreksi yang tadi untuk pemeliharaan ini yang mungkin yang bagus, yang lebih bagus, mungkin baru pertama kali, ya, 3 hari pertama katakanlah seperti itu, mungkin liternya tidak langsung sekem, tapi di atasnya itu memang sekem, tapi di atasnya dilapisi kertas atau koran supaya anak ayam tidak makan seperti di pemeliharaan broiler. Itu lebih bagus, ya, lebih bagus seperti itu. Ya, ini adalah gasolek, sekali lagi ini gasolek untuk brooder, pemanas dalam kandang. Sekat dengan ukuran 3x3 meter. Tempat pakan plastik 8 buah atau box bekas DOC. Ini yang namanya mungkin di perkuliahan feeder tray itu, ya, nampan, ya, bagi feeder tray, tempat pakan, ya, seperti ini, ya. Tempat pakan kalau di broiler tempat pakan sementara yang nanti sebelum diganti ke yang permanen seperti yang sudah dapatkan di perkuliahan. 5 buah. Tempat minum 8 buah. Termometer untuk memantau suhu ruangan. 2. Persiapan sebelum DOC datang. Nyalakan gasolek dan diatur pada suhu 32-35 derajat Celcius pada pinggir pemanas. Siapkan air minum dengan campuran 100 liter air, ditambah 15 gram linkospektin 50, ditambah 75 gram nop stres merah,
tambah gula pasir 500 gram. Kalau sudah perhatikan tadi, itu adalah komposisi air minumnya, ada kombinasi, intinya adalah antibiotik, kemudian ada anti stres, vitamin elektrolit ya anti stres, dan juga larutan gula, ataupun mungkin saudara gunakan sorbitol seperti saya bilang kemarin di pemeliharaan broiler. Campuran ini untuk 6.000 sampai 7.000 ekor DOC. Setiap tempat minum pada tiap pemanas diisi campuran tersebut sebanyak 1 liter. Semua persiapan tersebut harus dilakukan dalam waktu 2 sampai 3 jam sebelum DOC tiba. Tiga, penerimaan DOC. Pada waktu DOC tiba, harus segera dibongkar. Jangan biarkan DOC menunggu terlalu lama karena akan menyebabkan dehidrasi yang akan berakibat pada pertumbuhan dan produksinya. Selanjutnya dilakukan hal sebagai berikut. Letakkan 5-6 box berisi DOC ke dalam tiap pemanas. Lakukan sampling, penimbangan, dan perhitungan DOC. Setelah itu dikeluarkan dan disebar ke dalam indukan. 4. Air minum dan pemberian pakan. Biarkan anak ayam 2-3 jam untuk mengenal air minum. Bila terlihat ada ayam yang belum mengenal air minum dan tempat minum, hendaknya dibantu dengan mencelupkan paruh ayam ke dalam tempat minum. Pemberian pakan. Pemberian pakan sedikit demi sedikit. Biasanya hanya 1 genggam untuk 1 tempat pakan. Misalnya 5 kali sehari pada jam 7. Kalau sudah perhatikan ya, ini berbedanya dengan di broiler kemarin ya. Kalau broiler kemarin adalah tempat pakan langsung sudah terisi pakan, jadi sudah ready yang betul seperti itu. Tapi di sini ini bukan broiler, ini adalah layer, jadi mungkin air minum, pakan menyusul, ya tidak apa-apa ya. Memang karena kita bukan untuk ngejar pertumbuhan seperti di broiler. Cuma yang catatannya untuk pemeliharaan ini yang seperti saya bilang tadi, lebih bagus itu ditutup kertas ukuran untuk di awal. Ya lebih bagus ya. Lebih bagus seperti itu. 10, 13, 17, dan 21. Bila pakan tercampur kotoran maupun sekam, hendaknya diayak untuk memisahkan kotoran dan pakan. Kemudian kotoran dibuang di luar kandang. Sesuai dengan pertumbuhan ayam, maka frekuensi pemberian pakan berangsur dikurangi sampai menjadi 2 kali sehari. Pakan starter produksi carun pokpan, contohnya 520 atau 320, mempunyai mutu yang baik karena terbuat dari bahan bermutu tinggi dan mengandung bahan khusus yang dibutuhkan oleh anak ayam. Pakan starter digunakan pada 6 minggu pertama. 5. Perluasan sekat. Ayam memerlukan ruang yang lebih luas seiring dengan pertumbuhannya. Oleh sebab itu perlu perluasan kandang setiap. Seperti saudara perhatikan, jadi di dalam ruangan kandang ini tidak full digunakan langsung untuk pemeliharaan ayam ya. Tadi disekat ya gitu. Nanti seiring bertambahnya umur, sekatnya luas ya. Sehingga otomatis digeser nanti setelah itu sampai selesai tidak ada sekat ya. Setiap 4 hari sekali sampai hari ke-16 dan 20. Setelah hari ke-20, sekat dikeluarkan. 6. Penggantian peralatan. Secara bertahap, tempat pakan diganti dengan alat untuk ayam remaja. Hingga pada hari ke-12, semua tempat pakan telah menggunakan alas tempat pakan gantung. Pada umur 24-28 hari, tempat pakan gantung. Kalau saya perhatikan di awal tadi menggunakan feeder tray atau nampan atau bagi yang tidak ada itu tabungnya. Kalau sekarang adalah tempat pakannya yang piringan bawahnya kemudian digabung dengan ada tabungnya. Ini dengan sistem yang manual. Jadi sama seperti di pemeliharaan di broiler itu ya seperti itu ya. Mulai dipasang dan diatur minimum 1 tempat pakan untuk 20 ekor ayam. Tempat minum. Bila digunakan tempat minum otomatis, maka mulai dipasang pada umur 8 hari
dan berangsur menggantikan tempat minum galon. Sehingga pada umur 16 hari, semua telah menggunakan tempat minum otomatis. Satu tempat minum untuk 80-90 ekor. Suhu pemanas pada awalnya adalah 32-35 derajat Celcius. Kemudian diturunkan 3 derajat secara berangsur setiap minggu, hingga pada minggu keempat, suhunya menjadi 21-24 derajat Celcius. Hal yang penting adalah mengamati keadaan ayam, apakah kedinginan atau kepanasan. Bila ayam menjauh dari pemanas, berarti kepanasan. Bila ayam mengumpul mendekati pemanas, menandakan bahwa ayam kedinginan. Bila ayam menyebar rata, berarti pemanasnya cukup. Bila ayam kepanasan, tirai dapat diturunkan. Tujuan pemotongan paruh adalah 1. Untuk mencegah kanibalisme pada ayam. 2. Untuk mencegah agar ayam tidak memilih bentuk pakan, karena bila ayam hanya memakan butiran, maka nutrisi tidak terpenuhi. Pada umumnya, potong paruh dilakukan di hatchery dan diulang lagi pada umur 16 hari. Pemotongan pada umur ini harus hati-hati. Saudara perhatikan di sini adalah menggunakan debiker, jadi menggunakan mesin yang menggunakan pemanas dari listrik, ya, seperti itu. Atau juga yang menggunakan sistem pisau, ya, kalau misalnya listrik nggak ada, alat ini juga bisa dimodif dengan ada pasang pisaunya. Ya, ini menggunakan debiker untuk potong paruh, yang tujuannya potong paruh seperti saudara tadi dilihat di video, dan juga mungkin hampir mirip seperti nanti saudara akan kuliah di telur atau layar. Dan dilakukan oleh tenaga yang terlatih. Jika kita ragu-ragu untuk melakukan pemotongan pada umur ini, sebaiknya ditunda paling lambat pada umur 12 minggu. Setelah masa indukan, anak ayam bertumbuh dan masuk ke dalam masa pertumbuhan. Dua hal yang terpenting pada masa ini adalah berat badan dan keseragaman. 1. Berat badan. Penimbangan dilakukan pada waktu yang tepat. Lebih baik dilakukan di siang hari setiap minggu mulai umur 5 minggu sampai dengan mulai produksi sekitar 19-20 minggu. Berat badan harus mencapai 1.650 gram pada saat produksi 2%, atau pada umur 19 minggu. 2. Keseragaman. Dibutuhkan 80% dari sampel penimbangan yang memiliki berat badan lebih kurang 10% dari berat badan rata-rata. Contoh, bila sampel penimbangan 100 ekor didapat berat badan rata-rata 1 kg, lebih kurang 10% dari berat badan adalah 900 sampai 1.100 gram. Kalau 80 ekor atau lebih dari ayam yang ditimbang, berat badannya berada di antara 900 sampai 1.100 gram, berarti keseragamannya cukup baik. Untuk mencapai standar berat badan dan keseragaman yang baik, kita harus memperhatikan dan memantau hal-hal sebagai berikut. 1. Pengaturan pakan. Berikan selalu pakan yang baru, dan jagalah agar pakan selalu dalam keadaan segar. Dianjurkan untuk memberikan pakan 2 kali sehari. Tempat pakan harus selalu dalam keadaan bersih. Paling sedikit 1 kali dalam seminggu dibersihkan. Kami anjurkan untuk menggunakan pakan dengan kualitas baik, seperti 521, BP21, HG21, B21, 621, dan lain-lain, yang digunakan hingga umur 12 minggu. Setelah itu dilanjutkan dengan 522, BP22, HG22, B22, 622, dan lain-lain sampai dengan umur 17 minggu. 2. Pengaturan air minum. Berikan air minum yang dingin dan segar. Jika memungkinkan, kami anjurkan untuk menambah klorin 3-5 ppm. Pembersihan tempat minum dilakukan. Saudara, saya ingatkan penggunaan klorin di sini adalah untuk mensterilkan air minum, ya. Jadi bukan untuk mensterilkan di ayamnya. Jadi artinya kalau menggunakan klorin,
ya. Ini sebaiknya jangan langsung air minum yang sudah diberi klorin langsung diberikan ke ayam. Ya, jadi sebaiknya direndam dulu, dibiarkan dulu, entah itu 1 atau 2 malam, itu yang paling tidak ya. Seperti itu baru air minum yang sudah berklorin tadi diberikan ke ayam. Seperti saudara perhatikan di sini, ini adalah air minum adalah sudah otomatis, tapi model galon. Ada juga nanti yang sudah otomatis, ayam otomatis, air minum otomatis tetapi modelnya nipple ya. Paling sedikit 2 kali sehari. 3. Pengelompokan atau grading. Lakukan pengelompokan ayam sesuai dengan tingkatan berat badannya, yaitu besar, sedang, dan kecil. Setelah terkelompok, lakukan pemberian pakan yang berbeda sesuai dengan kelompoknya, sehingga akan diperoleh keseragaman yang lebih baik. Jadi saya ulangi, untuk pemeliharaan di ayam petelur layar ini, untuk fase-fase awal yang perlu diperhatikan, ya sama seperti di broiler, adalah bagaimana saudara harus bisa memperkuat broodingnya yang bagus. Otomatis di situ juga saudara harus lebih intens, lebih frekuen, sering mengontrol anak ayam. Jadi bagaimana kondisinya, penyebarannya, kemudian pakannya, memang lebih sering ya, lebih sering mengontrol di awal. Jadi sekali lagi saya ingatkan, diperkuat broodingnya di awal ya. Kemudian pada saat grower ini adalah, dan mungkin di start ya tadi di awal, saudara harus lakukan penimbangan ya, jadi untuk mengetes suatu keseragaman ya, untuk mengetahui apakah pemeliharaan saudara itu sudah sesuai standarnya dari strain yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga saudara itu bisa memantau perkembangan dari ayam saudara ya. Seperti tadi disebutkan di sini, yang masuk besar, masuk sedang, masuk kecil. Berarti kalau masuk besar katakanlah seperti itu, kebesaran katakanlah melebihi dari standar ya, berarti saudara atur supaya pakannya mungkin porsinya dikurangi atau bagaimana ya, supaya tidak terlalu gemuk ya. Demikian juga sebenarnya yang terlalu kecil ya, yang di bawah standar ya, berarti harusnya pakannya diperbaiki supaya dia bisa mengejar pertumbuhannya sesuai dengan standar ya. Demikian juga yang sedang tadi apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Tapi yang jelas harus sesuai standar supaya nanti pada saat berproduksi itu sudah sesuai dengan yang diharapkan start berproduksi ya, sehingga nanti pada saat puncak produksi ya, katakanlah puncak produksi itu biasanya rata-rata sekitar start umur 23 minggu sampai, tergantung kalau pemeliharaannya bagus, manajemennya bagus, biasanya sampai 30 sampai 35 minggu ya, tergantung dari manajemen pemeliharaan dan juga pakannya apakah bagus ya, tentunya dengan genetis yang bagus pula ya. Itu nanti akan berperanan di sana. Dan di waktu di grower ini nanti disebutkan di video ini juga selanjutnya, kuncinya adalah dilarang keras untuk memberikan pencahayaan tambahan ya. Jadi pencahayaan tambahan di malam hari ataupun dini hari dilarang keras pada fase grower ini. Seperti saudara nanti dapatkan di perkuliahan, kenapa dilarang? Karena nanti akan mempercepat ayam mulai bertelurnya lebih cepat dari standar gitu loh, katakanlah seperti itu gampangannya ya. Jadi bukan ini adalah suatu istilahnya itu keberhasilan, justru adalah suatu kekeliruan ya. Kenapa? Karena ayam itu ayam telur di sini adalah yang dijual adalah telurnya dalam bentuk kilogram. Secara umum di Indonesia, saya yakin di Malaysia juga mirip, dalam kilogram adalah jual telurnya dalam kilogram, bukan dalam jual butir per butiran ya. Karena kalau kecepatan bertelur itu, telur itu akan kecil, karena ayam itu start latihan bertelur itu telurnya akan kecil. Nah kalau itu terjadi startnya kecil tapi telur itu lebih maju, sehingga kecil itu akan kecil sepanjang masa, dan itu susah untuk diperbaiki ke arah yang normal. Karena normalnya ayam itu memang awalnya kecil, setelah itu secara bertahap dia akan besar ya, telurnya akan mulai membesar, padahal jualnya adalah dalam kilogram. Berarti kalau seperti itu adalah nanti rugi ya, secara bisnis nanti rugi, karena jumlah telur per kilogramnya akan lebih banyak dibutuhkan ya. Itu jadi makanya di petelur
di grower pertumbuhan ini dilarang untuk memberikan pencahayaan di malam hari, ya, ataupun dini hari. Jadi diharapkan dari pencahayaan yang alami, ya. Saya yakin Malaysia dan Indonesia sama, ya, tropis, jadi dianggap aja 12 jam dari alam, ya, seperti itu. Bila ditemukan ayam yang pertumbuhannya sangat terlambat, harus dipisahkan dari kelompoknya dan diberi perlakuan khusus. Program penyinaran. Pada masa pertumbuhan tidak diperlukan penyinaran tambahan, cukup dengan penyinaran alami. Penangkapan dan pemindahan. Ketika ayam berumur 16-17 minggu inilah saat yang tepat untuk memindahkan ayam ke dalam baterai. Jadi dari kandang yang berjamaah, ya, jadi langsung kandang isinya banyak, tidak sendiri-sendiri atau satu kotak isinya 2, ya, atau kandang baterai, ya, karena memang kebanyakan di Indonesia sampai saat ini untuk pemeliharaan ayam petelur kebanyakan adalah menggunakan sistem kandang baterai, ya, kecuali kalau mungkin di negara-negara maju sudah menerapkan animal welfare, jadi sudah melarang penggunaan kandang baterai. Tapi di Indonesia dan mungkin juga di Malaysia juga masih menggunakan sistem baterai. Jadi pada saat dari perpindahan ini dari akhir grower dan nanti masuk ke layer, itu dia otomatis akan dipindahkan ke kandang baterai, ya. Nah, ini sebaiknya, ya, pada saat perpindahan ini ataupun selama saudara melakukan vaksinasi ataupun mungkin potong paruh, ya, itu sebaiknya saudara harus diberlakukan, katakanlah diberi vitamin anti stres, ya, karena untuk meminimalkan terjadinya stres, ya. Jadi katakanlah 2 hari sebelumnya, ya, hari H, dan ditambah 2 hari berikutnya, mungkin ditambahkan di air minumnya diberi vitamin elektrolit atau vitamin untuk mencegah stres, ya, karena untuk membantu ayam supaya tidak performanya lebih jelek lagi, ya. Jadi dan saya ingatkan untuk perpindahan ini, ya, ini untuk menangkap ayam petelur dada atau istilahnya kalau mungkin sering disebut pulet, ya, pulet. Itu sebaiknya saudara harus hati-hati karena ayam petelur ini ada suatu perbedaan dengan di broiler. Karena ayam petelur ini bulunya lebih cenderung berkembang sehingga dia itu bisa terbang, ya. Dan kematian kasus di lapangan yang paling sering juga selain faktor penyakit, ya, faktor dari waktu pindah ini. Kalau saudara membuat satu kegaduhan, ayam itu terbang, dan terbang itu nanti kalau ada yang terbang, beberapa terbang, temannya pasti akan secara insting akan ikut terbang, dan nanti akan membentuk suatu gunungan ayam, jadi ketumpuan ayam-ayam yang lain, sehingga otomatis yang di bawah akan banyak yang mati. Ini pernah fenomena terjadi di lapangan, makanya sebaiknya saudara tidak membuat suatu yang membuat ayam kaget sehingga akan membuat terbang, dia akan menumpuk seperti gunung ayam, ya, seperti itu. Karena pada saat ini kita dapat memastikan berat badan yang dapat mencapai standar dan memperoleh tingkat keseragaman yang tinggi, sehingga ayam dapat berproduksi tepat pada waktunya. 19 minggu, 2% produksi. Penangkapan dan pemindahan ayam harus dilakukan pada sore hari, yaitu pada saat udara lebih dingin. Jadi pemindahan tadi disarankan di sore hari. Kenapa? Ya selain untuk mengurangi risiko stres tadi, ya, walaupun itu sudah diberi vitamin juga. Kedua, ya selain suasananya lebih dingin kan, apalagi agak sore dikit, ayam kan cenderung rabun, ya. Ada rabun senja, ya, mungkin untuk membantu mengurangi stres kan juga itu, ya. Dengan adanya rabun kan dia otomatis kan tidak begitu penglihatannya sempurna, ya. Itu lebih bagus juga seperti itu. Angkutan ayam sebaiknya menggunakan keranjang plastik khusus. Keuntungan penggunaan keranjang plastik adalah mudah dibersihkan dan tidak menyimpan kuman penyakit. Ukuran lebar 60 cm, panjang 80 cm, tinggi 30 cm. Cukup untuk mengangkut 10 ekor ayam. Keranjang plastik khusus ini dibuat dan dijual oleh Carun Pokpan Group. Pabriknya Indovet berlokasi di Balaraja, Tangerang. Proses penangkapan dan pemindahan ayam harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sebaiknya diberi tambahan vitamin yang larut dalam air selama 3-5 hari seperti Nopstres merah atau kuning atau Permasol.
Pada masa bertelur, jadi sudah perhatikan ini ayam sudah mulai masuk fase bertelur ya. Seperti ini adalah 18 minggu sampai akhir itu sampai secara produktivitas, secara apa itu hitungan bisnis, apakah masih layak dipertahankan atau harus diganti ya, replacement peremajaan ya. Itu berarti rata-rata kebanyakan ya itu biasanya sampai umur 80 mingguan ya. Tapi sekali lagi ini adalah bisnis ya, harus dihitung cara efisiensinya, handenya masuk atau tidak. Apa itu hende? Nanti saudara akan dapatkan di perkuliahan ya. Hende itu apa? Ya nanti akan saudara dapatkan. Ya. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa biaya pakan adalah 70% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, pilihlah pakan dengan kualitas baik agar dapat menghasilkan telur dalam jumlah dan kualitas yang terbaik, sehingga pada akhirnya dapat menekan biaya produksi. Carun Pokpan Group memproduksi pakan layer dalam bentuk pakan jadi dan konsentrat untuk mempermudah peternak dalam penggunaannya. Penggunaan pakan jadi sangat mudah dan praktis dan diberikan sesuai dengan rekomendasi dari Carun Pokpan. Bahan baku sumber protein seperti tepung ikan. Ini biasanya khususnya di peternak ayam petelur, ya. Biasanya bagi peternak-peternak skala besar, karena kita tahu seperti disampaikan tadi, biaya produksi sekitar 70% dari faktor pakan. Makanya biasanya peternak-peternak petelur, ayam petelur, itu biasanya berlomba-lomba untuk menurunkan kos biaya dari pakan. Makanya dia melakukan, umumnya paling sering adalah melakukan cell mixing. Sekali lagi untuk peternak-peternak skala besar biasanya melakukan cell mixing, ya. Itu membuat suatu formulasi pakan sendiri, otomatis beli bahan bakunya, ya. Kemudian membuat suatu formulasi pakan sendiri, ya. Ada juga yang mungkin yang kedua, ini yang mungkin paling banyak dijumpai terutama di peternak-peternak medium atau skala kecil, itu dia menerapkan dengan semi cell mixing, artinya membuat suatu formulasi cuma sederhana, artinya cuma beli pakan beli konsentrat, kemudian dicampur dengan dedak dan jagung. Jadi buat 3 formula itu. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi full cell mixing adalah tentunya semua bahan baku disiapkan ya sendirinya. Kalau ini tinggal beli konsentrat saja, kemudian tinggal nambahi jagung dan dedak, ya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang berikutnya, ada yang pakan jadi, ya, langsung seperti di broiler itu kebanyakan, ya, itu langsung menggunakan pakan jadi dari pabrik, ya. Tentunya kita harus berpulang pada hitungan bisnis mana yang lebih efisien, ya, karena kan itu berdasarkan hitungan masuk atau tidak digunakan yang paling efisien yang mana, ya, berarti saudara harus berhitung mana yang paling efisien yang nanti akan saudara gunakan untuk peternakan saudara, ya. Dan di pakan unggas ini, di ayam ini terutama, ya, ini harga pakan itu juga fluktuatif, ya, karena juga sangat bergantung dari kurs dolar, ya, dari perkembangan ekonomi dunia, itu juga nanti akan berpengaruh ke arah harga pakan, ya. Masalah pada peternak, karena peternak tidak dapat mengontrol mutunya. Oleh sebab itu, Carun Pokpan dengan tenaga ahli dan laboratorium yang modern menyediakan pakan konsentrat yang telah teruji mutunya. Hal ini akan mempermudah peternak, sehingga peternak tinggal mencampur dengan bahan yang mudah didapat dan dikontrol kualitasnya, yaitu jagung dan katul. Contoh, pakan jadi 524, HG24, PP24, 424, B24, dan lain-lain. Pakan konsentrat 124, HGC24, PC24, K24, 224, dan lain-lain. Di samping pemilihan konsentrat, jagung dan katul yang berkualitas baik seperti tersebut di atas, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah penyimpanan dan pencampuran. Gudang penyimpanan
hendaknya tetap terjaga ventilasinya dan selalu dalam keadaan kering. Penempatan dan penyusunan barang harus diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu rapat ke dinding serta harus diberi alas. Penggunaan Jadi pakan ataupun bahan pakan sebaiknya kalau disimpan jangan langsung di lantai ya. Jadi diberi alas dulu ya, seperti saya sudah lihat tadi. Kalau ini kan tidak diberi alas karena memang ini kan sementara waktu di mixer aja. Setelah itu kan dia tidak seperti ini ya. Tidak nempel di dinding ataupun nempel langsung di lantai ya. Biasanya dikasih jarak ya kalau dengan dinding, kemudian kalau dengan lantai adanya suatu alas ya. Jadi diberi kayu ya, seperti itu. barang dari gudang harus dilakukan dengan sistem FIFO, yaitu barang yang pertama masuk, pertama digunakan. Sebelum dilakukan pencampuran pakan, bahan-bahan dipersiapkan sebagai berikut. Jagung dibagi 3 bagian, konsentrat dan katul dibagi 2 bagian. Setelah itu dimasukkan ke dalam tong. Yang dari Malaysia mungkin tidak tahu ini ya. Jadi formulasi yang saya bilang tadi self mixing ya, karena mencampur tinggal nambah 2 ya, jagung sama dedek. Saya bilang dedek tadi. Katul ini adalah dedek tadi. Dari sisa dari penggilingan padi ya, yang kulitnya ya, bagian yang lembut itu namanya katul di sini ya. Bahasa Indonesia di sini adalah katul ataupun mungkin dedek ya. Mungkin itu maksudnya ya, yang teman-teman yang dari Malaysia ya. Itu pengertiannya. Kemudian jagung ini formula yang terbesar ya. Formula terbesar di pakan adalah jagung ya. Sekitar 50%-an ya. Paling tidak seperti itu. Kemudian konsentrat ya. Kemudian katul atau dedek ya. Tergantung konsentrat yang digunakan berapa persen ya. Biasanya kalau di lapangan itu sekitar 30 sampai 35% konsentrat. Ya, nanti di apa itu? Di petunjuk dari perusahaannya pasti akan menyebutkan formulasinya, komposisinya antara jagung, konsentrat, katul atau dedeknya berapa. Biasanya disebutkan. Oke? Ya. Pencampur dengan urutan 1. Jagung, 2. Konsentrat, 3. Katul, 4. Jagung, 5. Konsentrat, 6. Katul, 7. Jagung. Waktu yang diperlukan untuk mencampur adalah 15 menit. Prosedur pencampuran tersebut adalah khusus untuk mixer vertikal. Program pemberian pakan. Pada saat ayam remaja atau pulet tiba, kebutuhan pakannya 80-85 gram per ekor per hari dan akan meningkat lebih kurang 5 gram setiap minggu sejalan dengan meningkatnya umur ayam sampai pada puncak kemampuan pakan lebih kurang umur 26 minggu dengan konsumsi 122-125 gram. Pada minggu ke-18, dilakukan peralihan dari pakan grower ke pakan layer secara bertahap dengan cara sebagai berikut. 2 hari pertama, 75% pakan grower, 25% pakan layer. 2 hari kedua, 50% pakan grower, 50% pakan layer. 2 hari ketiga, 25% pakan grower, 75% pakan layer. Pada hari ke-7 atau umur 19 minggu, 100% menggunakan pakan layer. Seperti saudara lihat ini, jadi pergantian dari pakan grower ke layer ya, tidak boleh serta-merta langsung hari ini pakannya grower, besok langsung diganti full layer. Yang benar adalah seperti ini ya, secara bertahap ya. 2 hari sekali ya, berubah seperti ini ya. Sama seperti di awal, mungkin dari fase starter ke grower juga sebaiknya saudara menerapkan seperti ini. Cara step by step seperti ini. Ya. Dari starter ke grower, dari habis dari pakan starter ke grower juga sebaiknya juga seperti ini. Sama seperti di broiler, dari fase starter ke finisher sebaiknya juga harus secara bertahap seperti ini. Jadi tidak langsung spontan ganti. Sekarang terus besok ganti 100%. Jadi secara bagus adalah secara bertahap seperti ini. Program pemberian air minum. Pada masa bertelur, air minum harus selalu tersedia sepanjang waktu. Kualitas air sangatlah penting. Biasanya air minum terkontaminasi oleh E. coli, Pseudomonas, yang dapat menginfeksi ayam sehingga menjadi lebih peka terhadap serangan penyakit lain. Carun Pokpan Group
menganjurkan untuk menggunakan klorin seperti pada masa pertumbuhan. Ini adalah air minum, tempat air minum dengan model nipple ya, seperti saya bilang ya. Kalau tadi adalah air minumnya otomatis dengan model galon, kalau ini adalah sistem air minumnya sudah otomatis tapi dengan nipple ya. Seperti ini, jadi ada keluar air nanti. Program penyinaran. Ada dua hal yang terpenting dari program penyinaran, yaitu intensitas cahaya, lama penyinaran. Intensitas cahaya yang dibutuhkan untuk masa bertelur adalah 20-40 lux. Diperoleh dengan perhitungan 1 watt per meter persegi untuk neon, sedangkan untuk bola lampu 4 watt per meter persegi. Lampu dipasang 1,5 meter di atas baterai. Contoh, kandang dengan ukuran 5,6 kali 40 meter memerlukan lampu neon 20 watt sebanyak 11 buah atau lampu neon 10 watt sebanyak 22 buah. Penambahan sinar dilakukan mulai umur 18 minggu selama 13 jam. Selanjutnya setiap minggu ditambah setengah jam hingga mencapai 16 jam sehari. Dipertahankan sampai ayam afkir. Jadi seperti saya sampaikan tadi, di fase grower saudara tidak boleh memberi pencahayaan. Jadi alami dari alam, ya, tidak boleh ada tambahan lampu malam ataupun dini hari. Tapi kalau di sudah mulai bertelur ini 18 ya start, ya setara setiap minggu tambah setengah jam, kemudian sampai akhir ya anggap aja 4 jam ya, 4 jam. Jadi 4 jam sampai akhir diberi pencahayaan lampu. Penyinaran selama 16 jam berarti 12 jam sinar matahari normal antara pukul 6 sampai dengan 18 dan ditambah dengan sinar lampu selama 4 jam. Yang harus diperhatikan, 1. Jangan sekali-kali mengurangi penyinaran baik intensitasnya maupun lamanya penyinaran pada ayam yang telah berproduksi. 2. Bila mendung, maka lampu harus dinyalakan. Kedua hal ini harus dijalankan dengan benar, supaya tidak terjadi fluktuasi produksi harian yang sangat tajam. Kontrol parasit. Parasit dalam tubuh, misalnya cacing, digunakan obat cacing setiap 2 bulan sekali. Seperti saudara lihat tadi secara sekilas ya, pemberian obat cacing ini, kalau di peternakan saudara ada dijumpai cacingnya adalah tidak gilik ya, ini cacing gelang atau gilik, ini berarti penggunaan yang obat piperasin sudah cukup ya. Dan piperasin ini generik ya, jadi harganya tentunya lebih murah dibandingkan yang sebelumnya tadi. Tadi Rubenol tadi adalah nama dagang, yang isinya adalah sebetulnya adalah golongannya belakangnya ada dasol-dasol, misalnya ada flu, kalau flubenol mungkin isinya flubendazol ya, flubendazol, mebendazol, albendazol dan sebagainya, pokoknya ada dasol-dasol itu bagus untuk tidak hanya cacing gilik tapi cacing apa itu pipih ya, jadi seperti itu tadi tidak gilik ya. Tapi kalau piperasin spesifik bagus untuk hanya untuk gilik, cacing pipih tidak bisa. Dan ini harganya juga lebih murah piperasin ya. Parasit di luar tubuh, misalnya kutu, disemprot dengan super killer, dosisnya 60-100 gram per 100 liter air, atau antipar 1 kg per 100 liter air, dicampur dengan belerang dan deterjen. Deterjen sini ditambahkan tujuannya untuk, karena saudara harus paham, unggas dalam hal ini ayam itu kan di bulunya ada lapisan kayak ada minyaknya ya. Jadi supaya obat itu bisa katakanlah bisa nempel di bulu ya, karena ada lapisan minyaknya,
dibantu dengan adanya deterjen supaya bisa untuk mudah nempel di bulu gitu, gampangnya seperti itu ya, karena bulu punya lapisan kayak minyak gitu. Cara pemberian: 1. Larutkan dalam air. 2. Semprotkan atau celupkan. 3. Semprotkan minimum 100 cc per ekor. 4. Semprotkan pada umur 19 sampai 22 minggu dan diulang setiap 3 bulan. Kontrol terhadap kutu sangat penting karena gangguan kutu dapat menurunkan produksi 3-5%. Selain parasit dalam tubuh dan luar tubuh, lalat dan kecoa juga perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan investasi ulang dari penyakit cacing dan menyebarkan penyakit. Untuk itu perlu dilakukan kontrol terhadap populasi lalat dengan racun lalat Golden Marlin. Racun lalat ini ditabur pada tempat-tempat yang disenangi lalat. Selain itu, saudara, untuk penanganan lalat khususnya, ya, saudara tidak harus, saudara harus untuk penanganan lalat tidak harus yang lalat dewasa saja, tetapi juga diperhatikan yang di kotorannya, larvanya, ya. Jadi jangan sampai saudara lalatnya dibunuh dewasa tapi larvanya enggak, ya otomatis nanti akan muter terus, muncul terus, ya, seperti itu. Kalau saudara hentikan, makanya sebaiknya diperlakukan penanganannya sekaligus bareng supaya putus siklusnya, ya. Biasanya kalau di kotoran, selain contoh misalnya di video ini menggunakan yang disemprot di kotorannya, ya, pakai obat-obat semprot yang mengandung insektisida atau seperti itu. Tapi ada juga yang melakukan penggunaannya melalui pakan, ya. Jadi pakannya dicampur suatu obat yang nantinya obat itu memang tidak untuk diserap di ayam, tetapi cuma sekedar numpang lewat, ya, di dalam tubuh, kemudian ikut di kotoran, dan kalau kotoran itu dikonsumsi larva, ya, otomatis akan mati larvanya, ya. Misalnya obat yang paling sering digunakan, nama generiknya kan Sirumasin, ya. Sirumasin biasanya bagus untuk membunuh larva lalat, ya, seperti itu. kotoran ayam sebagai tempat perkembangbiakan parasit lain perlu juga disemprot dengan insektisida. Kontrol kesehatan. Untuk mengetahui tingkat kesehatan ayam, perlu dilakukan tes kekebalan ayam terhadap Mycoplasma dan penyakit Newcastle dengan cara pengambilan sampel darah setiap 4 bulan sekali. Jadi ini proses untuk mengetahui titer antibodinya, ya. Jadi untuk mengetahui titer antibodinya dari ayam di peternakan tersebut sampai seberapa titer antibodinya, misalnya seperti itu. Ini saudara bisa ngambil darah dari vena di sayap, ya, seperti ini. Semua hal yang telah disebutkan di atas merupakan program yang penting pada masa bertelur. Sedangkan jadwal kegiatan rutin adalah sebagai berikut. Pukul 7, membersihkan tempat minum dan mengisinya kembali dengan air secukupnya. Memberi makanan pertama dan mengaduknya hingga merata ke seluruh bagian tempat pakan. Ini guna memberi kesan cukupnya persediaan makanan sehingga nafsu makan ayam tetap terangsang. Pukul 9, mengumpulkan telur dan kembali memeriksa tempat minum untuk mengisinya kembali bila berkurang. Demikian juga penanganan atas tempat pakan. Pukul 11, mengumpulkan telur kedua kali, lalu membersihkan telur yang kotor. Pukul 13, mengumpulkan telur untuk yang ketiga kalinya, dan juga dilakukan pemeriksaan persediaan air minum dan makanan. Pukul 14, pemberian pakan tahap kedua dengan cara seperti yang pertama. Pukul 15, pengumpulan telur keempat kalinya disertai pemeriksaan secara umum pada semua fasilitas yang ada, termasuk persediaan air minum dan makanan. Manajemen yang baik terbukti memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi peternak. Mulai dari prosentase hasil produksi telur, berat telur. Saudara kalau perhatikan, ini persentase produksi telur yang saya bilang tadi adalah handy, ya. Jadi berapa produksi telurnya hari itu, ya, dibagi jumlah ayam yang ada saat itu handy. Beda dengan hen house, nanti saudara akan dapatkan itu, ya.
Itu saudara kalau perhatikan, jadi seperti grafik dia langsung melejit naik ya, puncak ini peak puncaknya, kemudian setelah nyampe puncak berapa tergantung ya manajemennya, kalau bagus dan juga tentunya dengan pakan yang bagus dan bibit yang bagus, dia cenderung akan lama. Seperti saya bilang tadi, puncak produksi biasanya itu sekitar start 23 minggu sampai 30-an ya, 30 minggu, tetapi kalau bagus betul-betul bagus ya sampai bisa 35 minggu. Setelah itu dia akan mulai turun pelan-pelan, seperti contohnya adalah 70 minggu, tapi umumnya di upgrade itu biasanya di sekitar 80 mingguan ya, tergantung situasi dan kondisi, harga telurnya masih bagus atau tidak, kemudian hendinya masih masuk atau tidak. Pokoknya intinya kalau dihitung secara bisnis masih masuk ya silahkan untuk lanjut. Kalau mungkin katakanlah belum 80 minggu pun, kalau memang secara efisiensi bisnis nggak masuk ya mungkin bisa dipikirkan untuk di upgrade ya, karena kita ngomong adalah dalam hal bisnis. Pakan yang dikonsumsi, prosentase kematian. Selain program sanitasi dan biosecurity, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah program vaksinasi. Program vaksinasi bisa sangat bervariasi, tergantung dari situasi dan lokasi. Tetapi yang terpenting dalam program vaksinasi adalah cara pelaksanaan vaksinasi harus dilakukan dengan benar. Berikut ini kami tunjukkan cara pelaksanaan vaksinasi yang benar. 1. Melalui air minum. Sebelum dilakukan vaksinasi, ayam harus dipuasakan selama 1-2 jam, tergantung cuaca. Air yang digunakan untuk vaksinasi harus bebas dari klorin dan desinfektan. Jumlah air tergantung umur ayam. Yang terpenting adalah air minum harus habis dalam waktu 1-2 jam. Sebelum dicampur dengan vaksin, air minum terlebih dahulu dicampur dengan susu skim 3 gram per liter, dengan tujuan supaya umur vaksin bisa lebih panjang. Campurkan vaksin dengan pelarut. Setelah itu dicampurkan dengan campuran air dan susu skim. Lalu berikan kepada ayam secara serentak. Dalam membagikan vaksin, hendaknya petugas mengamati sambil memastikan bahwa semua ayam telah memperoleh minum. Jadi saudara perhatikan tadi, vaksinasi melalui air minum, sebaiknya air minum tidak mengandung klorin atau desinfektan ya, seperti itu ya. Kemudian yang bagus juga, air minum yang mau digunakan vaksin sebaiknya sebelumnya ditambahkan susu skim. Susu skim itu apa? Susu skim adalah susu yang rendah atau hampir zero lemaknya ya. Tadi sudah disebutkan fungsinya untuk membantu untuk menambah lama umur vaksin, tapi juga sebetulnya juga skim juga bisa untuk mengikat mungkin partikel-partikel yang merugikan di air ya, seperti itu. Jadi sehingga otomatis membuat bagus kualitas di vaksin. Jadi katakanlah sudah kalau mencampur skim dulu katakanlah 10-15 menit, kemudian baru setelah itu vaksinnya dimasukkan dicampur, seperti itu. 2. Tetes mata. Yang penting dalam pelaksanaan vaksin tetes mata, bahwa tetesan vaksin hanya 1 tetes, dan ujung botol tidak boleh mengenai mata. Seperti dilihat saudara di sini, jadi tetes mata ini saudara tidak perlu diteteskan untuk kedua mata. Jadi cukup salah satu mata ya menetes, tidak menempel ya, tetapi tunggu sampai dia berkedip, menutup mata kemudian buka. Kalau menutup mata itu berarti terbuka lagi, dia vaksinnya masuk ya. Masuk. Tapi kalau dia belum terpejam, masih buka kemudian sudah lepaskan, kemungkinan vaksinnya nanti akan kalau dilepas tumpah. Ya, seperti itu. Ini adalah vaksin tetes mata. Ya, ini pakai biru, ini adalah pewarnanya, pelarut vaksin ya, yang mungkin sering disebut dengan larutan dapar ya. Ini warnanya biru ya. Jadi nanti kalau ngecek apakah vaksinnya berhasil atau tidak, saudara buka mulutnya, kalau biru ya berarti sudah berhasil ya. Setelah tetesan vaksin jatuh ke mata, biarkan ayam tersebut berkedip-kedip sampai vaksin benar-benar terserap. Untuk memastikan apakah vaksin sudah terserap adalah dengan membuka mulut ayam dan melihat warna pelarut vaksin pada langit-langit mulut atau lidah.
3. Tetes hidung. Cara pelaksanaannya hampir sama dengan tetes mata. Hanya saja, pada tetes hidung, salah satu ujung jari telunjuk kita menutup salah satu lubang hidung, kemudian tetes vaksin dilakukan pada lubang hidung lainnya. Jadi saudara perhatikan di sini, tetes hidung ya mirip dengan tetes mata. Bedanya kalau tetes hidung, berarti saudara yang jari yang bawah harus menutup lubang hidung yang bagian bawah. Karena kalau tidak ditutup pasti akan vaksinnya bablas turun ke bawah, ya hilang. Ya, makanya ditutup supaya masuk ke rongga permukaan mukosa mulutnya. Ya, seperti itu. Ini adalah vaksin tetes hidung. Ya, sama seperti di mata, tidak perlu kedua hidungnya ditetes, tapi salah satu cukup ya diberikan satu tetes, tapi di sebelahnya ditutup. Ya, ini adalah vaksin melalui tetes hidung. 4. Tusuk daging. Biasanya disuntikan pada otot dada atau paha. Saya ingatkan kalau ini adalah kebetulan contoh di sini adalah suntiknya melalui otot dada. Kalau populasi ayam saudara itu banyak, ya, tidak mungkin saudara mengeluarkan ayam itu dari kandang baterai, dikeluarkan seperti ini, dipegang satu persatu, nggak mungkin, populasinya besar. Nah, sampai kapan selesainya, ya? Saudara bisa melakukan teknik yang paling cepat dan sederhana. Saudara, ayam tetap di dalam kandang baterai yang satu kotak isinya 1 atau 2 ekor, ya. Saudara tarik kakinya, salah satu kaki, ya. Kemudian saudara suntikkan vaksin tadi di kaki sisi sebelah luar. Sekali lagi, saya ingatkan, yang disuntik adalah kaki bagian sisi sebelah luar, bukan sisi sebelah dalam. Kalau sisi sebelah dalam nanti kemungkinan besar kena saraf. Ya nanti ayam akan tidak bisa berdiri ya, seperti itu. Jadi saudara tarik dari luar, kemudian saudara suntik, lepas, tarik lagi ayam yang sebelahnya, terus demikian dari cepat. Tentunya kalau seperti itu gunakanlah alat suntik yang otomatis ya, sudah banyak ya diperjualbelikan alat suntik otomatis yang saudara tinggal mengatur di setting berapa volumenya akan dimasukkan. Katakanlah yang sudah besar seperti ini umumnya 0,5 ya mili. Ya berarti saudara tera, saudara atur volumenya nanti 0,5 mili setiap keluar ya. Nanti otomatis akan seperti itu. Dan saya ingatkan, umumnya yang vaksin-vaksin yang suntik seperti ini biasanya adalah dalam bentuk yang warnanya putih susu tadi. Biasanya adalah vaksin kill atau inaktif. Dia dilarutkan dalam adjuvan, larutan kayak minyak gitu. Jadi saya sarankan sambil saudara nyuntik, saudara harus seringkali digoyangkan atau dikocok supaya vaksinnya nanti akan mencampur. Kalau saudara tidak sering dikocok, nanti yang di awal saja nanti kebanyakan ayamnya akan mendapatkan vaksinnya. Yang terakhir nanti hanya dapat emulsi minyaknya. Maka saya sarankan sekali lagi harus sering dikocok. Ya, sering dikocok sambil saudara menyuntikkan dengan alat suntik yang otomatis tadi. Jika kalau seperti itu, walaupun jumlah banyak akan cepat segera selesai vaksin melalui suntikan. Kalau yang mungkin paling sederhana, paling cepat ya biasanya vaksin-vaksin aktif ya melalui air minum, tetes mata, tetes hidung ya ataupun mungkin suntik. Jadi vaksin untuk aktif biasanya lebih fleksibel, penggunaannya bermacam-macam cara ya. Mulai dari yang sprayer ya disemprotkan pakai kayak kabut di asap yang langsung berjamaah banyak itu, yang kedua dengan tetes mata ataupun tetes hidung, kemudian juga bisa melalui air minum, kemudian juga bisa melalui suntik pun bisa ataupun melalui cekok pun bisa. Itu vaksin-vaksin yang umumnya adalah vaksin aktif. Jangan kalau inaktif umumnya adalah melalui suntikan seperti yang saudara lihat tadi ya, entah itu di dada ataupun mungkin di paha ya, seperti saudara lihat yang ini tadi. Gunakan jarum suntik yang steril dan tajam. Ukuran jarum tergantung pada umur ayam. Pada umumnya menggunakan nomor 20-22 dengan panjang 0,5. Kalau seperti saudara perhatikan di sini tadi, ini suntiknya melalui paha ya, dari sisi sebelah luar. Kalau seperti ini ya berarti saudara harus ada temannya yang megang, saudara juga nyuntik. Tapi kalau saudara itu sendirian, seperti saya bilang tadi, saudara bisa melakukan langsung tarik dari luar kakinya, suntik, tarik dari luar, suntik, tarik dari luar, suntik. Ya itu saudara sambil jalan seperti itu cepat. Ya, kalau seperti ini nggak mungkin mengeluarkan satu persatu, jumlahnya ayam ribuan. Ya selesainya nanti sampai kapan? Ya. 5 inci.
5. Suntik di bawah kulit. Sangat cocok untuk vaksin kill dengan ajuvan minyak atau Ini suntik subkutan namanya ya, subkutan di bawah kulit. Ini bisa juga seperti di broiler kemarin, vaksinasi di awal. Yang namanya subkutan di sini. Di DOC pun waktu di kecil bisa dilakukan seperti ini, subkutan ya seperti ini. Jadi saudara angkat kulitnya di belakang kepala ya, kulit di belakang kepala seperti ini. Kemudian saudara suntikkan jarumnya di sela-sela di antara dua jari kita ya. Nanti kalau saudara setelah masukkan vaksinnya, maka akan terasa kalau saudara tepat masuk vaksinnya, itu akan terasa langsung kayak naik ya, jari saudara akan terasa naik karena terdorong oleh adanya satu vaksin yang masuk. Tetapi kalau saudara gagal, berarti saudara nanti akan keluar di luar ini akan muncul warna susu ya, warna putih susu seperti warna vaksin yang keluar dari tubuh. Itu adalah seperti itu. Dan vaksin seperti ini ya sama seperti di daging tadi, umumnya vaksin kill inaktif seperti ini. Ya memang di vaksin kill umumnya yang suntik tadi, entah itu muskuler atau subkutan seperti ini masa kerjanya adalah long life. Jadi untuk melindungi ayam itu lebih lama ya, seperti itu karena diserap oleh tubuh secara lebih bertahap dan juga bentuknya adalah dalam bentuk emulsi minyak. Beda dengan vaksin-vaksin aktif yang itu masanya adalah singkat ya, jadi memberi perlindungan yang tidak begitu lama ya, karena dia juga aplikasinya juga lebih mudah ya, seperti itu. Semuanya pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. injeksi dengan tambahan minyak. Sebab kulit mudah bergerak sehingga vaksin dapat terserap oleh tubuh sedikit demi sedikit. Yang terpenting, suntikan jangan dilakukan terlalu dekat dengan kepala karena vaksin tidak dapat terserap dengan baik sehingga akan menyebabkan kebengkakan. 6. Tusuk sayap. Tusuk sayap hanya dilakukan untuk vaksin cacar. Seperti saya perhatikan di video ini ya, khusus ya vaksin cacar atau fowl pox penggunaannya adalah melalui tusuk sayap atau wing web. Jadi menggunakan seperti jarum khusus ya, mungkin seperti garpu gitu ya ujungnya. Saudara celupkan di vaksin kemudian ditusukkan pada bagian sayap ya. Kalau saudara sayap itu saudara tarik, bagian sayap yang kayak selaput yang tipis itu saudara tusuk tentunya di situ yang tidak kena pembuluh darahnya ya, saudara tusuk di situ. Ini adalah khusus, sekali lagi khusus untuk vaksin cacar, tidak ada vaksin yang lain. Jadi vaksin cacar adalah vaksin yang khusus, aplikasinya adalah tusuk sayap atau wing web ya, seperti saudara perhatikan. Dan saya ingatkan kepada saudara, untuk pemeliharaan ayam petelur ini program vaksinasinya adalah jumlahnya banyak ya, macamnya banyak, dan tentunya pelaksanaannya juga banyak. Beda dengan di broiler komersial yang notabene hanya sedikit ya macam vaksinnya, dan tentunya juga pemeliharaannya juga sebentar. Ya. Saudara nanti akan dapatkan di perkuliahan apa itu petelur, vaksin apa saja yang mungkin bisa dilakukan di peternakan ayam petelur komersial ya, seperti itu. Dengan cara menusuk sayap dengan jarum khusus sampai tembus. Vaksin spray. Pemberian vaksin dengan jalan disemprotkan ini efektif dilakukan untuk jumlah ayam yang banyak. Jadi vaksin spray ini ya, ini seperti saya bilang tadi, ini vaksin-vaksin yang tentunya vaksin aktif ya, vaksin aktif bukan kill ya. Jadi disemprotkan seperti itu dengan jumlah banyak, jadi lebih cepat selesai ya. Ini kalau jumlahnya banyak sekali seperti itu. Vaksin dibuka, sebaiknya vaksin disimpan dalam termos es atau di tempat yang dingin. Bahan kimia yang digunakan untuk vaksin spray adalah sebagai berikut. 500 cc natrium klorida dicampur dengan 1 botol Newcastle disease vaccine untuk 1000 ekor ayam. Apa yang dikemukakan dalam film ini merupakan petunjuk umum yang patut diikuti guna. Jadi demikian anak-anakku semuanya, praktikum online untuk pemeliharaan ayam petelur. Jadi memang untuk pemeliharaan di ayam petelur ya kompleks, lebih kompleks ya.
mulai dari fase starter ya, di awal harus bagaimana saudara perhatikan, bagaimana mulai dari broodingnya yang saudara harus perketat, kemudian di fase grower saudara perhatikan dengan seksama ya, bagaimana dilakukan timbang badan untuk melihat keseragaman, dan juga mungkin dilarang keras untuk diberikan pencahayaan lampu tambahan ya. Kemudian di fase layer ya, saudara harus ya pencahayaan rutin diberikan. Kalau mendung, kalau siang hari ya berarti harus dinyalakan lampunya sebagai pengganti lampu ya. Jadi pencahayaan harus diberikan, dan mungkin di sini tidak nampak ya, itu adalah saudara harus rajin untuk memberikan tambahan grit. Grit itu adalah sumber mineral supaya telurnya, kerabang telurnya artinya supaya lebih tebal, tidak mudah pecah ya. Saudara nanti akan dapatkan di perkuliahan, pemberiannya misalnya dalam seminggu 3 kali atau seperti itu, ataupun kedua kali silahkan ya. Tapi yang jelas harus ditambahkan sumber mineral untuk membantu kerabang telur supaya lebih tebal, lebih kuat, tidak mudah pecah. Dan di program untuk pemeliharaan ayam petelur, program ini vaksinasinya lebih banyak macamnya, dan tentunya pelaksanaannya juga lebih banyak. Dan saudara, saya ingatkan sekali lagi untuk aplikasi vaksin yang spesial khusus ya, tusuk sayap atau BiBep adalah hanya pada vaksin cacar atau foulpox ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemilik video YouTube ini ya. Sekali lagi, saya tidak berpromosi dari suatu perusahaan tertentu ya, dan saya juga bukan berpromosi dari link YouTube tertentu. Jadi mohon maaf apabila video Anda saya gunakan untuk memberi pembelajaran kepada anak-anak kami. Demikian juga kepada anak-anak kami, silakan dimanfaatkan untuk dipelajari, untuk dipahami. Semoga saudara kelak bisa mengaplikasikannya di lapangan ya. Semoga saudara bisa menjadi seorang pengusaha ataupun menjadi seorang konsultan, ataupun menjadi seorang peternak yang sukses di kemudian hari ya, selain tentunya sebagai seorang dokter hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu lagi pada praktikum berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan ya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses. Demikian, selamat siang dan terima kasih.